Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bisa berinteraksi dengan narasumber kami yang ada di studio. Silakan, sudah bergabung Hairul Muslim dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Hairul Muslim, selamat malam. Ini Mas Jamin dan dari relawan Jokowi. Jadi begini. Silakan Pak Hairul Muslim, ada pertanyaan atau komentar? Saya berkomentar begini. Silakan. Pendapat saya, di mana-mana di dunia yang beradab, dalam konteks ketatanegaraan, presiden baik sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang sah harus dilindungi secara hukum dari segala bentuk penistaan atau penghinaan. Bentuk perlindungan hukum itu tentu harus dirujuk pada norma yang matur sanksi terhadap tindakan itu. Seandainya saya berdomisili di Jakarta, saya termasuk yang akan melakukan pengaduan atas penghinaan oleh saudara Ahmad Dhani tersebut. Ya. Legal standing saya sebagai warga negara yang tidak rela jika presiden yang sah dihina dengan ujaran yang sangat tidak patut. Ya. Jadi terakhir saya himbau, ini himbauan saya pada saudara-saudara sebangsa, janganlah lebay dalam menganggap diri sebagai orang alim, orang suci, orang lain itu kafir lantaran tidak ikut mendukung demonstrasi Anda. Jadi melihat dan mendengar kalimat dan ujaran saat demo, kami jadi sedih karena muncul kesan betapa ganasnya Islam itu. Terakhir, saudara Ahmad Dhani minta maaflah dengan ikhlas, karena itu lebih mulia daripada beretorika bahwa Anda seolah-olah tidak bersalah. Itu pendapat saya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Hairul Muslim. Singkat, padat, tegas, jelas ya. Ya memang kalau urusan keimanan seseorang itu yang di atas punya urusan ya, bukan urusan manusia gitu kan. Tapi ini tadi suara penelpon yang mewakili mungkin juga banyak penelpon lain. Tapi yang harus kita kritisi begini, yang namanya Ahmad Dhani, yang namanya Anda berdua dan saya, kan setiap warga negara punya hak dan kewajiban. Ya. Ahmad Dhani juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Bagaimana dengan kebebasan berpendapat? Ya tentu Undang-Undang Dasar 45 ya di pasal 28 berserikat dan berkumpul itu kan dijamin ya hak asasi ya, mengeluarkan pendapat ya. Tetapi pendapat itu juga tidak melanggar hak asasi orang. Artinya kalau kita mengeluarkan pendapat, dalam hal ini presiden, dalam hal ini apalagi seorang kepala negara, bukan hanya seorang presiden sebagai pribadi, tetapi juga presiden sebagai kepala negara ya. Jadi simbol-simbol negara sebagai lambang negara dan sebagai penguasa pejabat harus memiliki perlindungan terhadap jangan sampai ada penghinaan begitu. Bagaimana kita sendiri juga sebagai warga negara saja tidak menghargai pejabat kita atau pimpinan kita begitu. Berarti kan agak orang melihat bahwasannya ada hal-hal yang memang bisa dijadikan dasar ya untuk menyatakan bahwasanya orang-orang ini sebenarnya kenapa dia nggak menghargai pimpinannya begitu. Nah ini satu hal secara physically, artinya secara langsung melihatnya ini nggak benar gitu. Tetapi dalam secara hukum memang kita harus berdasarkan bukti. Jadi nggak bisa kita bilang, oh, mungkin secara emosional kayak Pak Hairul Muslim tadi mengatakan saya merasa wah ini nggak benar. Tapi kan nggak bisa hanya mengatakan hal itu kan juga suara warga negara yang punya hak berpendapat. Tapi sekali lagi semua harus dibuktikan di meja sekarang pengadilan. Sudah dilakukan penyelidikan, artinya dalam konteks penyelidikan ini dan juga nanti dihasilkan laporan itu nanti bisa akan kelihatan kok di bukti-bukti dan berdasarkan keterangan ahli apakah memang unsurnya terpenuhi yang masuk di pasal 207. Kalau teman-teman projo kan yakin sekali nih Pak Jamin. Kalau Anda sendiri kira-kira bagaimana pendapat profesionalnya? Ya begini ya, kalau konteks pasal 207 saya tetap berpikir karena penghinaan itu memang itu adalah kejahatan yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Jadi yang ada tadi saya katakan tadi, kenapa saya mengacu kepada 310 dan 311 ya? Karena memang terminologi penghinaan itu ada di situ dan itu sering digunakan untuk kalimat kata penghinaan itu apa dengan maksud tujuan untuk membuat orang lain menjadi terhina ya. Jadi harus juga dilihat konteksnya di situ, apakah memang perbuatan 207 itu memenuhi unsur penghinaan itu terpenuhi. Nah, maka tadi saya khawatir kalau Pak Presidennya sampai merasa tidak terhina begitu. Itu yang justru kita malah saksikan. Tapi kalau Presiden tidak terhina, kemudian warga negara merasa terhina, bukannya Presiden menghina warga negara itu jadinya? Itu nggak usah dikomentari. Kalau Anda misalnya dengan 310 dengan 311 masih bisa masuk nggak? Nggak bisa kan? Karena, harus 207 kan? Karena bukan pribadi Joko Widodo ini presiden. Presiden penguasa.
penguasa atau badan hukum. Sudah Bukan dikomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo soal ini? Gini ya, pertama mau dikomunikasikan atau tidak, tetapi kita lihat sendiri ya, di media beberapa kali dalam kesempatan Presiden mengatakan bahwa jika memang dasar hukumnya ada, bukti-buktinya cukup, tolong perkara ini diteruskan dan terlapor diseret ke pengadilan. Itu statement Presiden. Jadi ini soal penegakan Jadi hukum. silakan Anda simpulkan sendiri kami ada komunikasi atau tidak dengan Presiden dengan pernyataan beliau seperti itu. Anda ditanya malah tanya saya lagi. Saya tidak boleh menyimpulkan, kesimpulan ada di tangan pemirsa. Nah, kita break lagi pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama Prime Time Talk.